Selanjutnya, bagaimana sih menentukan sumber data sistem surveillance? Pertama, kita lihat dulu prioritas atau enggak. Apakah masalah kesehatan atau penyakit itu termasuk masalah yang jadi prioritas? Kayak gitu ya. Kalau dia termasuk prioritas, maka prioritas juga untuk dilakukan surveillance. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kira-kira tujuannya apa? Kayak gitu. Kenapa harus dilakukan surveillance ini? Misalnya, kita tujuannya melakukan surveillance ini adalah untuk memonitor kasus dan kematian dari penyakit ini. Kemudian juga untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan atau kontrol yang sudah dilakukan kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi siapa populasi targetnya, ya. Kelompok mana sih yang akan kita deteksi kasus penyakitnya? Apakah semua masyarakat atau hanya kelompok yang beresiko tinggi saja? Kayak gitu, misalnya ibu hamil, anak-anak, balita, apakah remaja atau lansia. Kemudian dilakukannya secara sentinel enggak pada waktu-waktu tertentu kayak gitu. Kemudian indikator apa aja sih yang digunakan? Misalnya kita mau menilai kasus TB, maka mungkin salah satu indikatornya adalah jumlah kasus baru TB per 100.000 populasi dan juga jumlah kematian pada pasien TB misalnya. Kemudian data minimum dan sumber datanya dari mana aja sih kayak gitu. Nah, itu harus kita perhatikan. Kira-kira dari mana aja ya sumber data surveillance ini? Ya, kita sedikit mengulas kembali bahwa ada namanya health event ya, atau event kesehatannya bisa berupa penyakit ya, baik itu yang menular ataupun tidak menular, bisa juga sindrom ya, ada masalah kesehatan lainnya atau masalah terkait lingkungan ya teman-teman. Itu berupa masalah-masalah kesehatan ya yang bisa kita angkat dalam sistem surveillance. Kemudian kira-kira datanya dari mana ya? Apakah kita berbasiskan komunitas, berbasiskan fasilitas kesehatan, atau basisnya sektoral saja? Kemudian ada namanya data source atau sumber datanya dari mana? Apakah kita mau berbasiskan dari community, ataukah berbasiskan dari fasilitas kesehatan, primer atau sekunder, atau berbasis pada sektoral tertentu? Kemudian bagaimana sih definisi kasusnya? Kita tentukan dulu definisi kasusnya. Dikatakan kasus, apakah harus sampai level suspek kah? Atau hanya sampai probable? Atau harus pakai confirm? Yang mana confirm ini biasanya membutuhkan bantuan laboratori ya teman-teman. Dan tentunya indikator lainnya seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu misalnya tercantum juga deskripsi orang, tempat, dan waktunya seperti itu. Jadi kita harus menentukan dulu definisi kasusnya seperti apa. Kemudian data tadi akan dilaporkan kepada orang Dinkes gitu ya, supaya bisa diolah menjadi informasi. Nah, pelaporan ini kira-kira dilakukannya kapan? Apakah sesegera mungkin, atau setiap hari, ataukah setiap minggu, atau setiap bulan, atau setiap triwulan? Nah, itu kita basiskan seperti itu ya. Kemudian metode pelaporannya bagaimana? Apakah kita menggunakan kertas ya, kertas kita bawa formulir berbentuk kertas kita laporkan ke Dinkes, ataukah cukup by phone atau fax, atau bisa via email, atau sekarang bisa via WhatsApp di grup WhatsApp ya, atau perlu menginput ke dalam web atau aplikasi tertentu gitu. Nah, kita lihat ya secara umum seperti ini gambaran flow datanya, mulai dari level periferal ya, biasanya ini ada kaitannya dengan klinik, bidan ya kayak gitu ya, puskesmas, kemudian akan melaporkan ke tingkat intermediate level yaitu Dinkes, Dinkes kota, kemudian kabupaten atau sampai ke Dinkes provinsi. Kemudian itu akan melaporkan kepada Kemenkes, yang mana nantinya Kemenkes juga akan melaporkan ke WHO. Tentunya laporan-laporan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk analisis, interpretasi, kemudian juga ada diseminasi serta umpan balik kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang mana nanti akan dijadikan atau akan menjadi penggerak utama dalam tindakan action, pencegahan, dan pengendalian suatu masalah kesehatan. Kemudian apa sih yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data?
Pertama adalah kualitas pengumpulan datanya. Ya, kita lihat kualitas pengumpulan datanya. Datanya relevan nggak? Sesuai nggak dengan tujuan pengumpulan data kita? Valid nggak? Artinya valid itu terbebas dari kesalahan eksternal dan internal, ya teman-teman. Kemudian reliable nggak? Reliable ini kita bisa melihat konsistensi hasil alat ukurnya menurut waktu dan orang. Sejauh mana sih alat ukur itu bisa menghasilkan nilai yang sama? Misalnya dengan 3 kali pengukuran, apakah hasilnya akan sama? Kayak gitu. Kemudian datanya lengkap atau tidak? Tentunya data kelengkapan data ini akan menggambarkan keterwakilan datanya, kayak gitu ya. Juga kita bisa melihat item pelaporannya seperti apa, kayak gitu. Semua jenis kegiatan atau tidak, kayak gitu ya. Dan itu harus diisi dengan lengkap. Kemudian tepat waktu. Nah, tentunya selain datanya kalau sudah oke, kayak gitu. Kalau tepat waktu ya lebih bagus lagi gitu ya. Kalau bisa tidak tepat waktu, ya sayang-sayang kita datanya sudah oke tapi telat mengumpulkannya. Otomatis nanti tindakannya ya, umpan baliknya dari pemerintah itu akan lebih lambat. Teman-teman tahu ya, bisa bayangkan ya kalau misalnya terjadi suatu KLB nih di suatu wilayah. Awalnya KLB-nya KLB polio nih ceritanya. Awalnya polio itu hanya 2 orang. Tapi karena misalnya pelaporannya lama ya, bisa pelaporan lama itu bisa banyak faktornya ya teman-teman. Misalnya tidak ada jaringan di kondisi daerah terpencil kayak gitu ya, tidak ada SDM-nya yang mampu melakukan surveillance dan lain-lain kayak gitu ya. Akhirnya pelaporan polio itu lama, misalnya baru sampai di tempat Dinkes itu 1 bulan kemudian. Dalam rentang 1 bulan itu ya teman-teman, mulai dari kasus pertama ditemukan sampai adanya pelaporan, belum sampai analisis loh ya, baru sampai pelaporan itu ada 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kira-kira kasusnya berkembang nggak? Berkembang ya, karena polio itu penyakit menular. Dan kalau tidak segera diantisipasi itu bisa berkembang teman-teman. Yang tadinya kasusnya 2 bisa jadi ketika sudah ada timbal balik dari Dinkes gitu ya. Misalnya 1,5 bulan kemudian baru ada timbal baliknya kayak gitu. Nah itu bisa jadi kasusnya udah 100. Beda lagi kayak gitu. Kita butuhnya obat-obatan untuk 2 orang kayak gitu ya. Tapi yang diberikan itu misalnya hanya 50 kayak gitu ya. Misalnya orang Dinkesnya antisipasi kirimin 50 deh untuk 50 orang. Ternyata kasusnya ada 100. Kan akan lambat penanganannya. Artinya penyebarannya akan lebih wah lagi kayak gitu ya. Bisa jadi KLB kayak gitu. Makanya ketepatan waktu itu sangat penting sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu.